Hai everyone, kembali lagi bersama Biografi Populer. Semenjak ada sosial media, orang-orang di belahan negara lain bisa tahu kabar orang-orang unik dengan lebih mudah ya. Bahkan mereka tuh juga bisa tahu guys kalau ada manusia spesial ataupun langka yang sepertinya lahir sekali tuh dalam 1000 tahun. Penasaran nggak siapa saja contohnya? So inilah beberapa manusia langka terunik dan juga paling spesial yang dianggap hanya ada satu dalam satu generasi. McDonald had a farm, E-I-E-I-O. Nomor 10, Nick Dismetsek. Kalau dilihat dari belakang, mungkin pria bernama Nick Dismetsek emang terlihat seperti laki-laki normal ya. Tapi aslinya pria yang dikenal di sosial media dengan julukan Nick's Face One itu diketahui menderita penyakit bawaan berupa tumor di area mukanya guys. Hal ini membuat Nick harus pergi keluar rumah sambil diliatin sama orang-orang ataupun beberapa kali dikatain juga. Menurut dokter, penyakit itu diberi nama NF1 yang bikin tumornya ada di area saraf sama kulit sehingga akan ada jaringan asing muncul terus-menerus serta bertambah banyak. Walaupun awalnya dikatain netizen, tapi dirinya berharap kalau videonya bisa bikin Meliti lebih bersemangat untuk mencari obat yang bisa menyembuhkannya sambil menambah awareness ke masyarakat. McDonald had a farm, E-I-E-I-O. Nomor 9, Joseph Williams. Sepanjang hidupnya, Joseph Williams kayaknya udah mikir berkali-kali untuk mengambil nyawanya sendiri guys. Apalagi dari lahir dia sudah menderita kondisi separuh wajah hilang yang bikin dirinya gak pede untuk menjalani hidup. Nah menurut dokter sih, hal ini sebenarnya luar biasa langka banget dan dinamakan sebagai sindrom wajah autofacial. Berhubung dari kecil gak punya rahang, berarti orang tuanya pun sudah ngajarin dia untuk berkomunikasi lewat bahasa isyarat, gerak tubuh, dan juga menulis catatan. Sedangkan untuk makan sehari-hari, dirinya pun harus masukin makanan campuran melalui selang. Wah, bener-bener jadi tantangan banget kan? McDonald had a farm, E-I-E-I-O. Nomor 8, Luna Venner. Buat kedua orang tuanya, ngelahirin Luna Venner ke dunia bukanlah keputusan yang salah sama sekali. Tapi sayangnya, bayi asal Florida ini muncul ke bumi dengan kondisi kesehatan langka, yaitu ada birthmark di mukanya guys. Menurut dokter, hal itu diberi nama congenital melanocytic nevus yang merupakan kanker kulit pada area mata sama hidungnya. Awalnya sih mungkin gak apa-apa ya, tapi lama-lama dokter pun dibuat takut kalau penyakitnya bisa berkembang menjadi kanker yang agresif. Makanya sebelum lebih parah, orang tuanya memutuskan untuk melakukan 6 tindakan operasi yang bertujuan untuk bikin hidup anaknya lebih panjang serta mengurangi tanda lahir di mukanya itu. Lagian kalau dari kecil aja sudah sering dikata-katain sama netizen, kayaknya pas gede bisa jadi bahan bulian deh. McDonald had a farm, E-I-E-I-O. Nomor 7, Claudio Vieira de Oliveira. Dari lahir, aslinya dokter sudah ngomong ke orang tua Claudio Vieira de Oliveira untuk berhenti berharap banyak. Katanya karena bayi asal Brazil ini gak punya kesempatan hidup dengan nyaman guys. Tapi 45 tahun kemudian Claudio malah bisa keliling negara sebagai seorang akuntan dan juga motivator yang bikin orang-orang menjadi terharu loh. Jadi aslinya menurut dokter Claudio, anak itu dulunya menderita kondisi langka yang bikin kepala sama kakinya tidak berada dalam posisi yang normal. Makanya untuk duduk di meja makan ataupun melakukan hal-hal lain perlu bantuan orang-orang terdekatnya ya. Beruntungnya banyak banget orang-orang baik yang sayang dan juga selalu membantu si Claudio ini. McDonald had a farm, E-I-E-I-O. Nomor 6, Isla Kilpatrick. Dari sekian banyak orang di bumi, dokter aslinya kaget banget pas tahu kalau Isla Kilpatrick merupakan satu-satunya pengidap penyakit langka yang diberi nama Benjamin Button. Jadi kondisi itu diberi nama dysplasia mandibulofacial yang kalau kalian nggak tahu akan mendorong penuaan sel lebih cepat dan meningkatkan resiko penyakit lain seperti diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit jantung. Cuma walaupun divonis seperti itu, tapi anak yang hanya punya berat badan sekitar 7 kg ini termasuk bocah yang terkenal di sosial media loh. Katanya dia selalu terlihat bahagia dan lucu banget meskipun menderita penyakit yang menakutkan seperti itu. Lagian ada orang tua sama kakak ada yang sayang banget sama dia juga ya guys. Makanya Ayla tidak pernah terlihat murung atau menyesal telah lahir ke dunia ini. McDonald had a farm, E-I-E-I-O. Nomor 5, Joe and Joyce Maxino. Punya dua anak yang beda umur aja rasanya tetap bikin orang tua pusing karena suka punya kemauan masing-masing ya.
Nah, Joyce sama Joyce Maxino yang dilahirkan sebagai kembar siam di mana tulang tengkoraknya nyatu seperti ini, katanya sih bikin orang tuanya udah menabung dari lama untuk memisahkan mereka. Cuma karena keterbatasan ekonomi, sayangnya kondisi craniopagus partial frontal itu mau nggak mau bikin kedua anak ini menjadi berantem doang, guys. Masalahnya kalau sampai dipisahkan pun sebenarnya dokter sudah bilang bakal beresiko bisa membunuh salah satu dari mereka. Tapi demi kehidupan yang normal, pihak keluarga sama anak pun katanya sih udah siap untuk menanggung resikonya ya. McDonald had a farm, E-I-E-I-O. Nomor 4. Gavin. Waktu kehamilan Joseph sama Victoria Silvestri sudah mencapai usia 5 bulan, sebenarnya dokter sudah bilang kalau anaknya bakal punya kondisi yang berbeda ya guys. Tapi mereka nggak nyangka kondisi itu bikin Gavin, yaitu anaknya saat ini, harus menjalani prosedur medis sesaat setelah lahir ke dunia. Nah, menurut dokter, wajah Gavin membesar gara-gara kelainan limfate dan butuh waktu yang cukup lama untuk menormalkan ukuran tubuhnya. Cuma meskipun punya kekurangan, tapi Gavin berhasil tumbuh seperti anak lainnya guys. Dia tuh bisa selalu tersenyum, main sama teman, serta bersekolah dengan baik loh. Suatu hari katanya Gavin akan berpisah sama kondisi ini, sehingga sang orang tua pun berusaha melakukan segala hal untuk mempercepat prosesnya. McDonald had a farm, E-I-E-I-O. Nomor 3. Kiana Smith. Waktu kecil, kondisi yang diderita Kiana Smith mungkin tidak terlalu kelihatan mengerikan ya guys. Tapi waktu sudah semakin besar, perempuan yang punya tanda lahir warna ungu di bagian kiri wajahnya ini ternyata malah semakin membesar. Bahkan dia sampai punya julukan sendiri, yaitu si ungu pemakan manusia. Alasannya tentu karena masyarakat menganggapnya seram ya. Menurutnya, dia sudah menjalani prosedur operasi sebanyak 5 kali, yang mana ternyata mustahil untuk ngilangin tanda tersebut. Alhasil sekarang dirinya sudah lebih berdamai sama kondisi uniknya ini dan memutuskan untuk meningkatkan awareness ke orang-orang biar anak lain yang menderita penyakitnya tidak harus minder seperti dirinya. McDonald had a farm, E-I-E-I-O. Nomor 2. Tio Satria. Kali ini ada anak bernama Tio Satria yang berasal dari Indonesia, di mana remaja itu sempat terkenal gara-gara main game cuma pakai dagunya doang loh. Tentunya hal itu bukan karena iseng aja ya, melainkan bocah yang tinggal di Ciamis ini menderita keterbatasan fisik dari kecil, di mana dia dilahirkan tanpa lengan dan juga kaki. Menurut dokter, kelainan genetik bernama sindrom Teta Amelia ini aslinya langka banget guys. Yang bikin sedih, walaupun dia diajarkan untuk bisa jalan, main, serta hidup layaknya orang normal, tapi nggak ada teman yang mau ngajak dia main gara-gara keterbatasannya itu. Sekarang dirinya lebih menerima kekurangan ini dan fokus pada impiannya, yaitu menjadi seorang ustaz. McDonald had a farm, E-I-E-I-O. Nomor 1. Nathan Hardlika. Kalau cuma foto setengah badan, aslinya Nathan Hardlika terlihat seperti orang normal kan? Eits, tapi laki-laki yang punya tinggi sekitar 137 cm ini aslinya normal banget kok. Cuma dari lahir dia hanya menderita kondisi spesial yang disebut bilateral proximal focal deficiency, yang berarti tulang lututnya sudah tersambung langsung sama tulang panggulnya. Menurut dokter, saking langkanya kondisi ini, Nathan termasuk dari 25 orang yang menderita PFFD di dunia ini ya guys. Sekarang dirinya sudah lebih berlapang dada karena sebenarnya bisa punya opsi untuk memakai organ protestik biar bisa jalan seperti orang-orang.